Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja ya, dan tetap semangat walaupun belajarnya tetap dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya sebagai negara maritim. Tahukah kamu apakah negara maritim itu? Jadi negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena daratan dan lautan lebih luas lautan. Maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara maritim yang memiliki perairan yang sangat luas. Lalu, karena memiliki perairan yang sangat luas, maka kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu pertama, nelayan. Lalu, petani garam. Jadi kalau teman-teman pernah mencoba pergi ke pantai lalu berenang dan tidak sengaja menelan air laut, nah itu adalah rasanya asin karena memiliki kandungan garam. Lalu ada budidaya mutiara, bisa teman-teman lihat gambarnya. Selanjutnya petani kelapa. Pedagang. Nah, jika teman-teman ke pantai, pasti banyak pedagang-pedagang berjualan, entah berjualan minuman, makanan, atau menyewakan papan selancar dan lain sebagainya. Lalu dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang pertama, dampak positifnya itu memudahkan interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik akan memperkaya keragaman. Lalu, dampak negatifnya yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar, serta munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Lalu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia itu banyak sekali. Bisa teman-teman ketahui, ada suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura. Lalu ada Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman budaya, dimulai dari suku bahasa daerah, suku bahasa yang memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk, lalu memiliki senjata tradisional, memiliki aneka ragam macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini adalah contoh-contoh keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Ada rumah adat, ada senjata tradisional khas Indonesia, bisa teman-teman lihat, ada panah, keris, golok, dan lain sebagainya. Lalu
alat musik tradisional yang bisa teman-teman lihat, ataupun mungkin teman-teman sudah pernah mencobanya ya. Ada angklung, gendang, suling, dan masih banyak yang lainnya. Keragaman Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis yang sangat luas yang berada di Indonesia. Indonesia juga memiliki kepulauan yang sangat banyak, juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan. Berikut alat transportasi udara dan laut. Ini adalah beberapa bandar udara yang terkenal yang berada di Indonesia. Ada Sultan Iskandar Muda berada di Aceh, Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, Ngurah Rai Bali, Sentani Papua, Soekarno-Hatta berada di Banten, Juwata ada di Kalimantan, Bandar Udara Juanda ada di Jawa Timur, Bandar Udara Susen Kertanegara berada di Jawa Barat. Lalu beberapa pelabuhan yang terkenal juga yang mungkin teman-teman pernah berkunjung ke pelabuhan ini. Ada Pelawan di Sumatera Utara, Bakauheni di Lampung, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Buton, Pelabuhan Ketapang di Manuk, dan Pelabuhan Jember Nusa Tenggara Barat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika teman-teman ingin lebih tahu lagi mengenai bandar udara yang ada di Indonesia dan juga pelabuhan yang terkenal yang mungkin berada di pulau Indonesia ini, mungkin teman-teman bisa sama-sama pelajari, bisa dicari lagi di internet ataupun buku-buku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita awali mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingatkan kembali, Ibu akan mengulang materi tentang ide pokok dalam suatu teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok dapat teman-teman temukan di awal, tengah, akhir, atau awal hingga akhir pada sebuah paragraf. Untuk menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Semoga teman-teman sudah paham ya tentang cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Tugas yang harus teman-teman kerjakan adalah carilah sebuah teks tentang keragaman budaya di Indonesia. Teks dapat dicari di koran, majalah, atau buku. Lalu teks tersebut digunting dan ditempelkan di kertas HVS ya. Setelah itu, teman-teman tentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf teks tersebut. Terima kasih, selamat mengerjakan, semangat!